Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Mustafa, Fakultas Hukum, akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana melalui telekonferensi di Pengadilan Negeri Balai Bandung dihubungkan dengan tujuan hukum acara pidana. Latar belakang adanya pandemi COVID-19 membuat kegiatan apapun serba terbatas. Hal ini disebabkan dampak pandemi COVID-19 tidak hanya berakibat pada stabilitas sektor ekonomi dan sosial, tetapi berdampak pada seluruh sektor termasuk pada tatanan sistem peradilan pidana, salah satunya dengan menggelar sidang perkara pidana melalui telekonferensi. Dengan terbitnya Seman nomor 1 tahun 2020 pada tanggal 23 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Balai Bandung dalam menangani persidangan perkara pidana sesuai yang termuat dalam surat tersebut dan dilaksanakan secara telekonferensi. Persidangan dengan menggunakan telekonferensi dalam hal ini mengundang perdebatan. Ada pendapat yang pro dan dengan alasan terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan dan tidak sedikit yang menentang terkait dasar hukum, hak terdakwa, pemeriksaan alat bukti dan barang bukti. Proses persidangan perkara pidana hakikatnya dilakukan melalui tatap muka antara hakim, jaksa, terdakwa dan penasihat hukum berada di dalam ruang sidang pengadilan untuk mencari dan mendapatkan atau mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Identifikasi masalah. 1. Bagaimana keabsahan pembuktian dalam persidangan telekonferensi di Pengadilan Negeri Balai Bandung. 2. Bagaimanakah kebenaran material dalam persidangan telekonferensi di perkara pidana. Hasil penelitian. A. Keabsahan pembuktian dalam persidangan telekonferensi di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Pembuktian yang diberikan di persidangan secara telekonferensi agar hakikatnya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHP sebagai berikut. 1. Keterangan saksi sebagaimana pasal 185 ayat 1 KUHP. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang dinyatakan di sidang pengadilan. Pasal 160 ayat 3 KUHP sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Keterangan ahli. Pasal 179 ayat 2 bagi mereka yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji. Pasal 186 ayat 1 KUHP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Maka keterangan saksi mungkin ahli harus memberikan keterangan di pengadilan, harus memberikan gambar, suara, dan keterangan yang jelas. Dan sebelum memberikan keterangannya di sumpah atau janji akan dipandu oleh majelis hakim. Ketiga, surat dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat berwenang atau surat yang dibuat keterangan ahli akan dibacakan dan diperlihatkan pada saat sidang telekonferensi. Petunjuk digunakan hakim dalam memperkuat dan mempertebal keyakinan manakala alat bukti yang lain masih belum menguatkan keyakinan hakim. Kelima, keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang guna memenuhi pasal 189 ayat 1, maka keterangan terdakwa harus menampilkan gambar, suara, dan keterangannya yang jelas. B. Kebenaran material dalam persidangan telekonferensi perkara pidana. Kebenaran material untuk mencapai tujuan hukum acara pidana dalam proses persidangan, walaupun pelaku sudah mengakui kesalahan namun belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Jika syarat material belum dibuktikan kesalahannya, maka keyakinan hakim semata-mata tanpa didukung dua alat bukti yang sah tidak dapat menjadi dasar untuk menghukum terdakwa. Oleh karena itu, hakim perlu bersikap independen dalam mengambil keputusan berdasarkan kebenaran material yang secara nyata terungkap alat-alat bukti dalam persidangan telekonferensi. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hal tersebut hakim akan menggunakan sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Kesimpulan. 1. Pembuktian melalui telekonferensi dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sepanjang pembuktian telah memenuhi syarat-syarat sah sebagai alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP sampai pasal 189 KUHP. Maka keabsahan pembuktian melalui telekonferensi tetap ditinjau dari KUHP dan pembuktian dalam persidangan telekonferensi tetap sah sebagaimana persidangan yang dilaksanakan secara tatap muka. 2. Kebenaran material dalam persidangan telekonferensi dipandang sebagai tujuan hukum acara pidana.
asas hukum acara pidana, dan kebenaran material berkaitan dengan sistem pembuktian pidana, yang mana keputusan hakim harus berdasarkan alat bukti sah di persidangan dan hakim tidak boleh berbuat semena-mena dalam membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa, serta harus mandiri menggunakan kelima alat bukti yang ada sebagai pencari dan penemuan kebenaran material untuk menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan benar demi kepastian hukum tanpa adanya unsur lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.